Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 PBOK akan menjelaskan mengenai regular expression menggunakan bahasa Jawa. Untuk anggota kelompok kami sendiri, yaitu ada saya sendiri, Maksudi Fitriani, Asma Najwa, Aslak, Muhammad Aditya Yusuf, dan Desma Adi Nugroho. Pertama, kita akan menjelaskan mengenai definisi regular expression. Regular expression merupakan serangkaian karakter yang mendefinisikan sebuah pola pencarian. Pola tersebut biasanya digunakan oleh algoritma pencarian string untuk melakukan operasi cari atau cari dan ganti pada string, atau untuk memeriksa string pada masukan. Nah, alasan mengapa kita menggunakan regex, yaitu karena pada setiap teks seringkali kompleks dan tidak struktur. Dalam bahasa pemrograman, penggunaan regex memungkinkan kita untuk melakukan berbagai tugas seperti validasi dan masukan, pencarian dalam teks, pemfilteran data, dan pengantian teks dengan sangat efisien. Tanpa adanya regex, tugas-tugas kita akan menjadi lebih rumit dan memakan banyak waktu lebih lama. Kita dapat menggunakan regex dengan kita menggunakan regex untuk memeriksa apakah alamat tinggal dalam format yang benar, menggunakan semua angka dari sebuah string, dan atau mencari kata tertentu dalam dokumen besar. Oke, untuk selanjutnya ada karakteristik dari regular expression atau regex. Untuk yang pertama ada consecutive. Jadi jika ada huruf kapital dalam pola, maka hanya string memiliki huruf kapital sesuai yang akan dicocokkan. Misalkan hanya ada huruf kecil ataupun angka, maka yang sesuai juga hanya dengan kriteria tersebut, huruf kecil ataupun dengan angka. Kemudian yang kedua adalah karakter. Dalam karakter yang akan dicocokkan dengan memberikan alternatif pilihan dapat menggunakan seperti garis untuk atau dan kurung siku untuk mengelompokkan karakter pilihan. Kemudian yang ketiga adalah meta karakter dengan makna khusus seperti titik untuk menggantikan satu karakter atau bintang untuk membandingkan setiap jumlah karakter. Kemudian selanjutnya adalah kelebihan regex dalam bahasa pemrograman. Yang pertama adalah ekspresif. Regex memungkinkan kita untuk mengekspresikan pola dengan sangat spesifik dan kompleks dalam beberapa karakter. Kemudian yang kedua adalah fleksibel, dapat digunakan untuk berbagai keperluan seperti validasi input, pencarian data, dan manipulasi teks. Nah, untuk contoh yang bisa kita temukan pada sehari-hari seperti ketika kita mau login, kita mau masukkan sebuah inputan berupa email, maka biasanya di situ ada penggunaan atau implementasi dari regular expression. Nah, di situ dapat digunakan untuk validasi input, apakah input yang dimasukkan sesuai dengan format email, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah performa tinggi. Jadi regex dirancang untuk bekerja dengan efisien dan untuk memproses string besar dengan kompleksitas waktu yang rendah. Selanjutnya untuk penggunaan regex dalam bahasa pemrograman, untuk selanjutnya itu ada dari Julia. Nah, Julia itu bahasa programnya yang mendukung regex melalui library standar yang bernama regex. Nah, untuk poin kedua juga itu ada namanya JavaScript. Nah, JavaScript itu memiliki objek regex apps yang mendukung penggunaan regex untuk mencocokkan atau memanipulasi string. Nah, untuk poin ketiga juga itu ada Python yang memiliki modul Ray yang menyediakan berbagai fungsi dan metode untuk bekerja dengan regex. Nah, untuk poin keempat, Ruby, regex ini terintegrasi dengan baik dalam bahasa pemrograman dan Ruby juga menyediakan sintaksis pendek untuk regex. Lanjut. Selanjutnya, aplikasi regex dalam bahasa pemrograman, validasi input dengan menggunakan regex, kita dapat memverifikasi apakah input pengguna sudah berada dalam format yang diinginkan. Nah, untuk contoh selanjutnya ada penggantian pengaplikasian string. Untuk regex memungkinkan kita untuk mengganti teks tertentu dalam string dengan teks baru atau menghapus sepenuhnya. Selanjutnya ada pencarian pola. Pencarian pola ini regex dapat digunakan untuk mencari teks sesuai dengan pola tertentu, seperti pencarian email, nomor telepon, atau URL dalam string. Contoh di sini juga menerapkan pola regex yang sesuai dengan format tanggal, day, month, dan juga year-nya. Pada function ini, jika match-nya nothing, maka returnnya akan ke default, dan juga jika
Nah, dalam contoh tanggal ini sesuai, maka fungsinya akan untuk mengembalikan tanggal yang ditemukan. Kami menggunakan fungsi match dan menjalankan pola regex sesuai dengan input yang diberikan. Jadi kalau if match-nya nothing, maka returnnya nilainya akan kembali false dan juga jika ada kecocokan maka fungsi akan mengembalikan nilai tersebut. Selanjutnya ada contoh ekstraksi tanggal. Di sini kami menggunakan function extract date from text untuk mengekstrak tanggal dari suatu teks. Di sini juga menggunakan pola regex yang sesuai dengan format tanggalnya, daemon dan juga year-nya. Jika tidak ada tanggal yang ditemukan dalam teks, if match nothing, maka fungsi akan mengembalikan pesan no date found. Jika ada tanggal yang sesuai, maka fungsi akan mengembalikan tanggal atau nilai tersebut. Selanjutnya ada contoh pemisahan kata pada kalimat. Nah, di sini kan terdapat fungsi split sentence dengan parameter teks. Nah, itu berfungsi untuk memisahkan kalimat menjadi masing-masing kata. Yang menjadi kunci di fungsi ini yaitu ada dalam pola regex garis piring kebalik S+. Nah, ini berfungsi untuk menyesuaikan dengan satu atau lebih spasi dalam sebuah teks. Jadi fungsi ini akan mengembalikan nilai array dengan setiap isi array yang berupa kata-kata dalam kalimat yang telah dipisahkan. Selanjutnya ada contoh penggantian teks. Nah, di sini dalam fungsi replace text dengan 3 parameter, yaitu text, out, dan fungsi untuk mengganti teks lama dengan teks baru menggunakan regex. Yang menjadi kunci di sini yaitu dalam pola regexnya ada garis piring kebalik B, atau itu biasa didengar dengan word boundaries. Nah, jadi dalam fungsi replace ini akan melakukan penggantian teks lama dengan teks baru dan mengembalikan teks yang baru. Oke, baik. Dengan adanya regex, mari kita mencoba regex. Untuk situasi menggunakan regex dalam bahasa pemrograman favoritmu dan rasakan keajaibannya tersendiri.